Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ketudila Januarini dengan NIM 2511011001 dari kelas 2 BKD dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ketut Dantes dan Wayan Eka Pramarta SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil pengerjaan analisis statistika untuk UAS Statistika Dasar yang terdiri dari pengujian JIS kuadrat dengan 2x3 dan juga uji T satu sampel yang diimplementasikan langsung dalam bidang bimbingan dan konseling. Pada presentasi kali ini kita akan membahas dua soal, yaitu yang pertama kita akan membedah soal nomor pertama, yaitu mengenai uji hubungan jenis kelamin dengan tingkat kedisiplinan belajar siswa dengan menggunakan JIS kuadrat. Kemudian yang kedua kita akan menguji efektivitas sebuah layanan konseling kelompok dalam meningkatkan aspek kepercayaan diri siswa menggunakan uji T satu sampel. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama, yang dimana kita di sini menguji apakah ada hubungan nyata antara genre dengan kedisiplinan belajar siswa. Yang dimana kita akan menjelaskan dulu hipotesisnya, yang dimana hipotesis 0 menyatakan tidak ada hubungan, sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan ada hubungan. Nah, dari data mentah yang tertera di slide, dengan total N sama dengan 60 siswa. Nah, didapatkan data observasi atau FO itu seperti yang tertera pada tabel di slide, yang dimana sampel terdiri dari 25 siswa laki-laki dan 35 siswa perempuan. Selanjutnya, untuk melakukan uji statistikanya, langkah yang harus kita cari itu adalah kita perlu mencari nilai frekuensi harapan atau FE pada masing-masing sel itu menggunakan rumus total baris dikali total kolom dan juga dibagi N. Nah, setelah itu FE akan didapatkannya, lalu kita masukkan ke dalam tabel bantuan seperti yang ada, contohnya itu seperti yang ada di slide. Nah, untuk menghitung nilai kontribusi JIS kuadrat tiap selnya itu lalu akan menghasilkan perjumlahan total dari seluruh kontribusi sel, yang dimana itu akan menghasilkan nilai akhir JIS kuadrat hitung sebesar 4,728. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membandingkan dengan tabel yang ada di slide, yaitu tabel JIS square dengan DK atau derajat kebebasan sebesar 2 taraf signifikan 0,05 yang diperoleh nilai JIS kuadrat tabelnya itu sebesar 5,991. Nah, karena nilai T hitungnya yaitu 4,728, yang dimana itu lebih kecil dari nilai T tabel, maka secara statistika yang dimana berada di daerah penerimaan HO, yang dimana keputusan yang diperoleh itu adalah gagal tolak HO, yang dimana dapat disimpulkan itu bahwa kedisiplinan belajar siswa di sekolah bersifat netral dan tidak dipengaruhi oleh faktor genre, yang dimana implikasi dalam praktisnya itu bagi kita atau saya itu sebagai calon guru BK, yang dimana dalam merancang program layanan bimbingan klasikal tentang manajemen waktu, kita tidak perlu memisahkan antara atau membedakan strategi interferensinya antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Fokus bantuan interaktif
bisa langsung diarahkan kepada siswa yang memang terdeteksi memiliki kedisiplinan rendah tanpa perlu memandang aspek genre. Sekarang kita membahas ke soal nomor 2, yaitu uji T1 sampel untuk menguji efektivitas layanan konseling kelompok dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, di sini kita bisa lihat di slide itu terdapat data N sama dengan 12 dengan target capaian minimal yang ditetapkan oleh sekolah sebesar 75% dari rata-rata ideal atau alat ukur. Nah, berdasarkan karakteristik instrumen psikologis teoritis yang terdiri dari 25 item, didapatkan angka parameter standar MU0 yang diuji sebesar 4,875. Nah, dari hasil skor terhadap 12 siswa tersebut, maka diperoleh total skor sebesar 690. Nah, sehingga dapat dirata-ratakan empiris sampel sebesar 57,500. Nah, untuk mencari nilai penyebut statistik KT, kita hitung terlebih dahulu simpang baku sampel menggunakan rumus variansi sampel, yaitu S akar sigma X kurang rata-rata pangkat 2 lalu bagi N kurang 1. Nah, hasil manualnya itu akan menghasilkan simpang baku sebesar 7,764. Nah, seperti yang tertera di slide. Nilai rata-rata sampel MU0 dan simpang baku tersebut kemudian kita substitusikan ke dalam rumus uji T1 sampel melalui rumus yang tertera di slide, yang dimana maka dari itu akan diperoleh deviasi perbedaan skor yang menghasilkan nilai akhir dihitung, yaitu sebesar 4,741. Lalu langkah terakhir adalah kita membandingkan antara nilai mutlak T hitung dengan tabel T-tabel. Nah, pada taraf signifikansi 0,05 dengan uji T dua pihak dan DK 11 bisa dilihat di slide, yang dimana itu ada tabelnya sudah saya tandai. Nah, dimana pada taraf signifikan 0,05 dengan uji dua pihak DK atau derajat kebebasan 11 itu adalah nilainya 2,201, yang dimana faktanya nilai mutlak T hitung sebesar 4,741 jauh lebih besar dari T-tabel, sehingga posisi data jatuh tepat di daerah penolakan HO. Maka keputusannya adalah tolak HO, yang dimana dapat disimpulkan itu bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah diberikan konseling kelompok dengan standar target sekolah, yang dimana karena rata-rata siswa, yaitu rata-rata dari perhitungannya yaitu 57,500 teruji lebih tinggi dari target minimal sekolah. Maka ini menjadi bukti empiris yang sangat valid bahwa layanan konseling kelompok sangat efektif dalam meningkatkan aspek kepercayaan diri siswa. Yang dimana rekomendasi praktisnya, yang dimana modul konseling kelompok ini sangat layak dipertahankan dan standarisasikan ke dalam program tahunan bimbingan dan konseling sekolah untuk mengatasi krisis rasa percaya diri siswa di masa depan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan salam harmoni. Terima kasih.